Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan. Pengamatan cermat memberikan gambaran utuh terhadap sesuatu yang kita lihat. Bacaan kita hari ini menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di Bait Allah. Setelah sekian lama dan hampir setiap kali Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan Injil di Bait Allah, kali ini beliau mengamati orang-orang yang memasukkan persembahan di peti persembahan. Ayat 1. Orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka. Kemudian seorang janda miskin memasukkan juga persembahannya yang hanya berjumlah 2 peser. Jumlah yang minim bila dibandingkan dengan persembahan orang-orang kaya. Inilah kemudian yang dikomentari oleh Tuhan Yesus. Jika dikaitkan dengan perikop sebelumnya, dicantumkan bahwa ahli-ahli Taurat menelan janda-janda. Artinya mereka tidak menekan kehidupan janda-janda miskin, tetapi janda miskin yang berada di Bait Allah mempersembahkan apa yang terbaik yang ia miliki, yaitu seluruh miliknya. Ayat 4. Ia memberikan tanpa rasa khawatir akan kehabisan uang membiayai hidupnya sepulang dari Bait Allah. Sungguh suatu kontras, janda miskin memberi dari kekurangannya, orang-orang kaya memberi dari kelebihannya. Janda miskin memberikan seluruh miliknya meskipun hanya berjumlah 2 peser. Orang-orang kaya itu memberikan sebagian kecil dari miliknya, walaupun jumlahnya lebih besar dari jumlah persembahan si janda itu. Untuk memahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini, pentinglah bagi kita menyadari betapa kecil nilai 2 uang tembaga itu. Uang tembaga itu dikenal dalam bahasa Yunani dengan nama lepta, denominasi terkecil dari uang logam Yunani yang beredar pada waktu itu. 1 dinar atau dinarius bernilai dengan setara 128 lepta, upah sehari untuk seorang pekerja. Jadi apa yang dimasukkan janda miskin ke dalam peti persembahan itu bernilai 1/464, bernilai 1/64 upah rata-rata sehari seorang pekerja. Hal ini menunjukkan betapa miskin janda itu. Asumsi pekerja satu hari upahnya 128.000, persembahan janda sama dengan 2.000 rupiah. Mengapa sampai begitu miskin? Kita tidak tahu jawabnya. Yang diketahui adalah bahwa pada zaman Israel kuno, apabila seorang suami mati, warisannya diberikan kepada anak-anak lelaki tertua, dan janda orang yang mati itu dibuat tergantung kepada anaknya. Maka Tuhan Yesus menyoroti hati manusia lebih dalam ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi orang kaya yang berkelimpahan tidak sulit memberi dalam jumlah banyak, karena itu masih sebagian kecil dari milik mereka. Persoalan jadi berbeda ketika orang hanya memiliki sedikit harta.
Apakah masih bersedia membeli dalam jumlah banyak? Tuhan Yesus tidak tertarik pada jumlah persembahan yang kita beri, melainkan lebih tertarik pada motivasi yang mendorong persembahan tersebut. Tuhan Yesus ingin umatnya belajar dari janda miskin dalam memberi, seolah-olah beliau bersabda, "Berilah seluruh dirimu kepada Tuhan dan gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan." Tidak akan pernah ada kata kekurangan atau tidak punya jika orang berani memberikan dirinya seluruhnya kepada Tuhan. Sebab dalam diri setiap umatnya, Tuhan sudah memperlengkapinya dengan kecukupan yang berlimpah. Jadi persembahan yang berlimpah Tuhan adalah yang mereka memberi dari kekurangan, bahkan memberikan seluruh hidupnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan apa yang diberi umatnya dari kekurangannya. Untuk itu diperlukan ketulusan hati di dalam memberi. Marilah kita belajar memberi tanpa hitung-hitungan, tetapi dengan tulus sebagai ucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Salam dan doa, Tuhan memberkati.